juga dipengaruhi oleh bau yang menyatukan mereka kayak menyatukan aku sama dia. Iya, gombal, bohong. Lanjut. Hai sobat pedagang, kembali di channel Pedagang Power Tools. Oke, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue bakal bercerita tentang sejarah lagi nih. Tapi kali ini adalah sejarahnya tentang awal mula baut atau skrup dan aplikasinya. Jadi awalnya skrup dimulai dari penemuan sebuah mesin pemindah air, kemudian barulah aplikasi konsep skrup juga diterapkan di bidang lain seperti bor dan pemindah material. Nah, baut atau skrup ini adalah salah satu teknologi yang paling simpel yang pernah diciptakan dan yang dimulai dari sebuah mesin yang dikenal dengan mesin skrup. Nah, baut atau skrup diciptakan pada zaman Mesir dan Yunani kuno. Jadi, masyarakat Yunani kuno menyatakan bahwa penemu baut atau skrup adalah filosofer Yunani Archytas of Cyrene. Panjang banget, coba kalian nama panggilannya siapa? Nah, namun Archimedes yang diberikan kredit sebagai penemu dengan produknya Archimedes Clearwater Pump pada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentar. Kebanyakan 2, 3, 4 BC. Jadi di sini ada gambar Archimedes Clearwater Pump-nya. Kemudian karena mesin skrup itu sangat rumit dari pembuatannya, baut atau skrup hanya digunakan sebagai penghubung di beberapa mesin. Baut atau skrup yang kita kenal sekarang ini mulai digunakan pada abad ke-15 di dalam jam. Nah, jadi skrup ini juga diaplikasikan dalam pengeboran dan pemindahan material selain air pada abad tersebut. Teori mesin simpel scientist Itali bernama Galileo pada tahun 1600-an. Nah, ada juga nih gedung yang bersejarah dengan jumlah skrup yang sangat besar. Di sini ada gedung Crystal Palace dan World Expo. Adalah gedung besar bersejarah di London yang dibangun pada tahun 1851. Adalah gedung yang pertama di dunia yang termasuk dalam kategori sangat besar pada zamannya, yang menggunakan baja dan gelas. Coba bayangin gelasnya itu gelas yang kayak gimana. Gedungnya aja udah gede banget, kayak gelas buat minum kayak kita di dapur gitu ya kali, kecil banget. Oke, lanjut, gak usah dipikirin. Nah, gedung tersebut juga merupakan mahakarya dalam dunia arsitek di Inggris pada abad ke-19. Gedung tersebut dibangun dengan 4.500 ton besi dan 300.000 piece kaca. Wow, kaca 3.000. 300.000 piece kaca. Gedung 3 tingkat ini memiliki panjang 563 meter dan lebar 138. Segimana luasnya, gue nggak bisa bayangin sih. Gedung ini ditopang oleh 3.300 piece pipa silinder dan 2.300 balok besi untuk struktur utama. Gedung ini dapat memuat 10.000 orang yang secara bersamaan. Kebayang gak sih, kita kalau di pasar malam atau lagi di upacara di lapangan aja udah muat banget itu beribu-ribu, puluh-ribu orang secara bersamaan digabung. Kayak seru kayaknya. Oke, lanjut. Ratusan ribu kaca berkekuatan tinggi atau high tensile nerve, di mana fastener tersebut bertujuan untuk memberikan struktur yang rigid, anti goncangan, dan mekanisme struktur utama yang mumpuni. Udah di dalam gedung 10.000 orang secara bersamaan, tiba-tiba gedungnya goyang. Coba pikirin apa yang terjadi. Kayak semut lagi kumpul terus kita usir goyang-goyang. Lalu lanjut.
Nah ini dia gedungnya, bayang gak sih kanan kiri dinding-dindingnya penuh kaca banget dan ditopang oleh besi dan baja. Bagus sih, tapi kayak capek banget bersihinnya. Terus juga ada fastener di dalam sepeda. Biasanya di dalam satu sepeda itu terdapat 50 baut yang menggunakan Allen brake atau kunci L. Jerman merupakan salah satu negara yang memproduksi sepeda terbesar. Di Jerman sendiri ada sekitar 69 juta sepeda. Penjualan sepeda meroket menjadi 6,8 juta sepeda yang dijual per tahunnya. Kalau kebanyakan di Indonesia tuh kebanyakan orang-orang yang pakai lebih memilih sepeda motor ya dibanding sepeda biasa. Tapi coba gue tanya, kalau disuruh pilih, kalian pilih sepeda motor atau sepeda biasa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Lanjut, nah sepeda memiliki berbagai macam baut yang menopang part satu sama lain dan menyatukan part tersebut dari guncangan. Bautnya pun dapat kendur seiring pemakaiannya. Penggunaan baut yang baik dapat memastikan durabilitas dan kebutuhan parts yang disambung oleh baut-baut. Jadi penggunaan torque wrench juga baik untuk memberikan torsi yang pas terhadap baut sehingga tidak terlalu keras dan tidak terlalu kendor. Oke, gambarnya seperti ini. Kemudian ada fastener di dalam dunia otomotif, salah mulu dari tadi. Nah, di dalam sebuah mobil terdapat sekitar 2000 fastener yang beragam jenis dengan berat total sampai 50 kilo. 50 kilo gue aja berat badannya berapa? Butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3,2 jam untuk memasang skru atau baut di setiap mobilnya. Pantas aja harga mobil itu mahal. Lu kebayang gak sih kalau harga mobil itu murah, semua orang pada beli dan kerja karyawan juga gak sesuai gajinya kalau harga mobilnya aja murah. Lanjut, quality daripada fastener sangat menentukan kestabilan ribuan parts lainnya di mobil. Keamanan parts untuk tetap menyatu dan rangka atau chassis yang terdiri dari beberapa beam juga dipengaruhi oleh baut yang menyatukan mereka. Menyatukan mereka kayak menyatukan apa sama dia? Gombal. Lanjut. Getaran dari kendaraan yang terus-menerus dan cuaca yang berubah-ubah harus bisa diredam oleh baut dan fastener yang ada di seluruh kendaraan. Coba bayangin, ini gambarnya ruwet banget proses pengerjaannya, bautnya banyak banget. Lanjut. Di sini ada fastener di dalam menara Eiffel. Oke, gue kali ini mau nanya, kalian udah ke menara Eiffel belum? Sama aku juga belum. Ya semoga aja buat kalian yang mau jalan-jalan atau pergi ke sana, semoga dikabulkan doanya. Lanjut, pada tahun 1887 menara Eiffel mulai dibangun yang kemudian diresmikan pada tahun 1889. Jadi pembangunannya selama 21 bulan. Berarti 2 tahun digunakan. Nah, arsitek Gustav Eiffel merancang Eiffel Tower dengan rangka dari metal bukan metal anak pang coy, bukan. Metal berukuran kecil yang disatukan dengan fastener. Eiffel Tower memiliki tinggi sekitar 324 meter. Tinggi banget dan dibangun dari 2,5 juta rivet dan 12.000 metal dan totalnya 7.000 ton baja yang dipakai. Fastener di dalam pesawat. Fastener juga berperan penting dalam pesawat. Menurut perkiraan German Boeing pada tahun 2013, dari tahun 2012 hingga 2023 membutuhkan 32,200
unit pesawat. Nah, di dalam Boeing ada 767, terdapat sekitar 1,8 juta baut dan muat. Dan Boeing 787 memerlukan sekitar 500.000 baut dan mur titanium. Dari tadi kita ngomongin ribu, ratus juta, kayak lagi belajar matematika kita itu. Kemudian Flight International Show menyatakan bahwa biaya dari Visioner hanya sekitar 1,5% dari biaya total sebuah pesawat. Jadi porsi biaya yang kecil dapat menjadi krusial bila supply chain terhambat ataupun kualitas baut yang tidak memenuhi standar. Keadaan penumpang akan terancam dan biaya untuk perusahaan seperti Boeing dan Airbus dapat meningkat drastis akibat keterlambatan Visioner. Jadi di sini menurut Mr. Caldy Bear, Boeing Vice President, Visioner which covers approximately 3% of the total cost of an aircraft, which become such an issue. We're getting down to the point that every part, even the ball, is important. Jadi di sini ada gambar pesawat gede banget lagi dirakit. Gue juga nggak tahu ada berapa orang yang ngangkat pesawat tersebut. Saking gedenya, kayak gedungnya juga luas banget. Oke, jadi segitu aja informasi untuk sejarah awal mula baut atau skrup dan aplikasinya. Kalian bisa request mau tentang sejarah apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di channel ini. Jangan lupa juga pencet tombol notification agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Saya Feby.